Cuman ketika lagi musim hujan gini, dia kan habitatnya dia fosorial, yaitu di bawah tanah. Oh, di bawah tanah. Di bawah di tanah. balik batu juga mungkin ya. Iya, di balik batu malah gali lubang-lubang di tanah biasanya. Dan ketika lagi musim hujan ini dia keluar, masuk ke rumah-rumah warga yang baiknya itu bisa masuk kuping karena dia kecil. Oke, itulah tingkat bahayanya situ ya. Jadi mereka undang-undang cinta, jadi gua pengen punya nih. Gak begitu juga lah ya konsepnya. Kepuasan gua dengan beberapa buaya yang mungkin gua lihat di sungai itu gua cinta dan gua cukup aja ngeliat dia, gua nggak perlu bawa pulang. Apalagi kalau gua bawa pulang ukurannya nggak lazim dong. Oh betul. Gua mau taruh di mana? Iya. Dan makanannya pun gua nggak punya mungkin. Jadi ada nggak himbauan atau pesan moral kepada teman-teman nih, Bang Gimbal kepada kawan-kawan? Apa ya sebenarnya ya, pesan moralnya ya mungkin teman-teman semua lagi pada berproses kali sampai nanti mereka akan menemukan bagaimana mereka udah tenang. Karena kan menurut gua kalau udah cinta itu lihat dulu nih proses perjalanan mereka berapa tahun. Kalau emang sudah lama, sudah menurun, udah terus, ya itu berarti mereka udah cinta dan lama-kelamaan mereka akan menemukan kebosanan untuk memeliharanya banyak-banyak gitu. Artinya tingkat kesadarannya juga, tingkat kesadaran harus bisa ditumbuhkan juga. harus bisa. Kalaupun saat itu dia tidak sadar ya kan, kita kan nggak bisa selalu memperingatkan kawan-kawan, mengingatkan selalu kawan-kawan tersebar di mana-mana ya kan. Apa yang mereka lakukan kita tidak tahu dan kita tidak ikut bertanggung jawab atas perbuatan mereka ya kan. Karena setiap manusia tuh mempunyai tanggung jawab pribadinya dengan Tuhannya juga. Apa yang mereka lakukan, mereka harus tahu dampak buruknya apa, dampak positifnya apa ya kan. Betul. Jadi memang kita dituntut kecerdasan juga. Jadi kita bukan berarti kita bisa seenaknya juga dengan alam ini ya kan, benar nggak? Betul. Dan yang mereka lakukan itu membuat efek. Mereka nggak sadar itu efek untuk mereka yang mengambil itu, tapi efek untuk lingkungan yang diambil itu efek banget. Ya contohnya kayak biawak nih ya kan, dihunting terus. Simpelnya ada yang dikonsumsi juga ya kan. Oke lah, mungkin menurut kalian semua itu populasi masih banyak, betul. Populasi masih banyak dan nggak masuk apedik. Kalau kita membahas apedik nggak masuk, Varanus salvator nggak masuk. Jadi lu masih ngambil banyak-banyaknya nggak masalah, tapi pikir efeknya di beberapa tempat, terutama tempat. Oh ya tadi gue belum kenalin diri ya, gue dari mana ya? Oh iya Pak ya. Lanjut aja dulu nanti. Lanjut aja dulu ya. Jadi tempat gue biasanya gue di pesisir utara Bekasi ya. Di situ banyak banget rumah-rumah yang berdekatan dengan sawah dan rawa. Dan terkadang di situ biawak gede udah nggak ada dan ular-ularnya banyak. Berarti kan di situ rantai makanannya si ular itu aman karena biawaknya nggak ada. Dan itu yang jauh dari tempat buaya ya. Itulah yang tidak disadari oleh oknum-oknum pribadi tersebut ya. Oknum pribadi akhirnya menganggapnya merasa populasi masih banyak. Tanpa disadari sedikit demi sedikit menurun. Orang yang punya pemikiran seperti itu tidak hanya satu orang ini aja. Mungkin ada 2, 7, 8, 10 orang seperti itu, bisa dibayangkan kan. Perlahan-lahan mulai berkurang tanpa dia sadari. Iya, dan banyaknya ular yang emang merusak ke warga. Akhirnya ular yang lebih banyak ular, populasinya ular, makanannya sedikit nanti. Betul. Ya, ular lebih banyak, nggak ada penyeimbang untuk si makan ular itu. Akhirnya tikusnya atau makanan lainnya semakin sedikit. Mereka nyasar lah ke rumah warga. Benar guys, dengerin tuh. Ketika emang mereka nyasar ke rumah warga, nanti warga yang nggak tahu apa-apa dia melakukan pembunuhan terhadap ular. Yang akunya pencinta itulah komen, wah nggak boleh begitu lu bunuh hewan, siapa yang salah? Kembali lagi betul. Padahal biawak sudah mulai berkurang, ya kan? Ular semakin banyak. Betul. Dan sebenarnya jadinya kalau yang gue lihat, ular itu nggak bakal masuk dengan warga, nggak bakal dekat dengan warga karena ketika rumah-rumah warga di pinggir-pinggir sana yang dekat dengan sawah, yang dekat dengan air pun, kalau memang habitat mereka nggak terganggu, mereka nggak bakal ke warga. Betul sekali. Iya, kenapa mereka terganggu? Bisa jadi populasi mereka banyak ya itu karena nggak ada penyeimbang rantai makanannya. Betul. Dan bisa selain perburuan, perburuan atau pembangunan lahan yang memang lagi kenceng-kencengnya. Betul. Itu adalah salah satu faktor ya. Itu salah satu faktor. Akhirnya mereka membludak. Ya contohnya tadi aja biawak nggak ada. Biawak bisa diketahui makannya ular. Akhirnya ularnya yang banyak. Semakin banyak ular,
kalau tikus atau ayamnya dikit, yang burung puyuh yang dilihatnya dikit, mereka bingung Om. Akhirnya mereka jalan-jalan sampai lah rumah warga. Betul sekali. Yang tadinya warganya nggak kenapa-napa sama ular, kalau udah masuk rumah warga udah tercekam, warga nggak ngerti apa bunuh dong. Nah itu dia. Udah bunuh dapat komplainan jelek. Nah itu ujung-ujungnya citra para pecinta hewan yang dianggapnya menjadi tuduhan bahwa gara-gara dia nih ya kan. Iya, pahlawan kesialan jatuhnya. Tadi kan Bang Gimbal belum menjelaskan Bang Gimbal ini dari mana ya kan, coba jelasin dulu, mungkin kawan-kawan juga pengen tahu nih pasti Bang Gimbal nih. Ya sekarang itu gue lagi bergerak sebenarnya di gerakan gue pribadi sih Om, jadi itu namanya Swapetra. Apa itu Swapetra? Itu sosialisasi satwa pesisir utara. Sosialisasi satwa pesisir utara. Khusus Bekasi ya. Bekasi. Jadi apa nih yang sudah dilakukan? Kontribusi apa yang sudah dilakukan sama Bang Gimbal? Kontribusi gue itu sesuai misi dari Swapetra sendiri, yaitu sosialisasi, observasi, dan konservasi. Mantap. 3 guys ini. Contoh nih guys. Ini teladan nih. Ini harus kita ikutin yang model kayak gini nih. Ini adalah motivasi dan inspiratif buat kawan-kawan semua. Artinya ini ada tim kah atau Bang Gimbal sendiri atau gimana nih? Gua di Swapetra itu single gue sendiri. Tapi ketika emang ada yang mau ikut, ya lu gabung, ikut join ya kan, menjadi relawan. Ya. Silakan. Oke. Tapi dari dulu so far sampai saat ini ada lah ya yang ada, tapi silih berganti karena kan ibaratnya ya mereka ada yang kesibukan dan gua tetap sendiri menjalankan Swapetra. Oke. Ya kayak bukan nggak bisa ngandelin orang ya gua tetaplah orang itu mungkin ada, tapi ketika orang itu emang udah kesibukan ya udah mau buat gimana. Pokoknya intinya with or without them tetap jalan ya, show must go on ya. Iya, itulah yang penting karena tujuan kita adalah sosial ya. Iya, sosialisasi ya. Artinya visi dan misi kita memang melestarikan alam. Iya. Ya kan, artinya menjaga keseimbangan alam. Betul. Kita juga perlu mengingatkan kawan-kawan juga ya. Artinya di sini pesan moralnya itu adalah ya guys, kita harus tetap menjaga ekosistem kita dan jangan sampai kestabilan alam ini terganggu sehingga dampak-dampak yang seperti tadi kita katakan ya Bang Gimbal katakan juga itu akan bisa menjadi kerusakan. Akhirnya ada pembengkakan di sisi yang lain karena rantai makanan terputus. Nah akhirnya dampaknya kena manusia juga ya kan, nanti manusianya menyalahkan, saling menyalahkan segala macam ya. Dan kalau kita lihat satwa, kenapa gue pilih di utara juga, satwa di utara itu kaya, banyak banget. Banyak dari yang mungkin endemik ya. Di pesisir utara kita punya yang endemik ya, Om Andri juga tahu sendiri, kita masih punya lutung Jawa di pesisir utaranya Bekasi. Betul ya kan, itu masih banyak primatanya, monyet-monyet yang kecil ya, yang monyet pantai itu masih. Kalau jenis koba nggak ada ya? Ada bro ini ya. Karena cuma ada di Sumatera guys. Nggak ada untuk koba, nggak ada untuk mamalia. Dan kalau untuk sekarang ini karena gue lagi di reptil terutama ular dan kadal, itu juga banyak. Ularnya itu ada 10 keluarga. Ada 10 keluarga? 10 keluarga terbagi menjadi 19 jenis dan 24 spesies. Wow, banyak itu ya gue cari-cari dan gue data yang ada di pesisir utara Bekasi. Minum dulu kopinya lagi jadi agar. Dan itu ibaratnya unik dan harus dijaga, terutama dari yang ular itu. Walaupun gue ngelihat beberapa reptiler atau pecinta satwa sekarang lah jarang yang tahu, atau mungkin cuma sekedar tahu tapi nggak cinta tahu, nggak mengenal ular itu, bahkan nggak mau pelihara, apalagi mau pelihara. Ibaratnya dia bilang, ini ular receh. Ular receh-receh. Ular receh-receh ya. Ibaratnya itu lokalan, emang bener-bener yang beneran lokal. Jadi menurut Bang Gimbal harus bagaimana? Ya sebenarnya menurut gue pribadi nggak harus dipelihara, paling nggak lu mengenal ya. Mengenal. Dan dari beberapa reptiler di Bekasi sendiri itu, dari yang tadi gue bilang 10 keluarga, itu ada 1 keluarga ular yang paling diremehkan. Paling diremehkan. Sebabnya apa kok bisa diremehkan? Sebabnya itu ular ibaratnya itu ular paling kecil dan dibilang melihara dia buat apaan? Emang benar ya ibaratnya, kalau emang dan nggak boleh juga dipelihara lah, nggak rusak ekosistem juga nantinya. Iya itu mah ya gimana ya, pasti banyak sih, cuman dia kecil dan paling dia cuma makanannya semut Om, ular kawat itu. Ular kawat, nama artinya apa mungkin teman-teman pengen tahu juga.
Nama latinnya itu dia masuk ke jenis Typhlopidae draminus. Typhlopidae atau apa, pokoknya keluarga Typhlopidae. Itu ya. Ya pokoknya Typhlo, dia keluarga nama Typhlopidae. umumnya di Ular besi, ular kawat. Typhlo draminus gitu. Tingkat berbahayanya nggak Bahaya cuman ketika lagi musim hujan gini, dia kan habitatnya dia fosorial, yaitu di bawah tanah. Oh, di bawah tanah. Di bawah di balik batu juga mungkin ya. Iya, di balik batu malah gali lubang-lubang di tanah biasanya. Dan ketika lagi musim hujan ini dia keluar masuk ke rumah-rumah warga yang bayinya itu bisa masuk kuping karena dia kecil. Oke, itulah tingkat bahayanya situ ya. Dia masuk kuping terus sekecil apa sih? Typhlopidae itu paling besar yang gua temuin itu paling segini, Om. Segini lah ya. Segini. Ini segini. Ular besar kelingking. Oh, enggak, kelingking gede banget. Oh, serok ese kali ya, kecilan lagi kali. kecil lagi dari kecil banget. Wow, bahaya juga. Bahaya juga itu kecil Dia banget. lincah nggak? Oh, lincah banget dan susah ditangkapnya ya ibaratnya. Walaupun dia nggak gigit nggak bahaya. Oke. Susah tangkapnya karena kan dia kecil, Om. Tangkapnya juga ribet. Kita mau begini ya kayak ngambil lidik. Gimana sih susahnya ngambil peniti Tapi dia lincah jalan ya? Lincah. Wah, lumayan ini Iya. juga ya, lumayan meresahkan. Lumayan meresahkan untuk keluarga si Typhlodraminus itu. Itu jumlahnya banyak nggak sebenarnya kayak gitu? Populasinya dia banyak. Populasinya masih banyak, tapi karena persembunyiannya fosorial atau tepatnya dia itu di bawah tanah, itu yang bikin orang-orang jarang ketemu itu. Padahal masih ada. Sebenarnya itu konsumsinya rantai makanan siapa nih? Ular kah atau biawak kah? Untuk dia itu paling kan ya rantai makanannya sih burung-burung yang mungkin mengira dia cacing kali ya, karena gue jarang melihat dia dimakan gitu. Oke. Karena gue kan biasanya ngasih tahu apa yang udah gue lihat atau yang orang-orang dengar, karena jarang ada yang melihat dia dimakan sama apa gitu, Om. Dan gue pun tidak melihat. Karena kalau yang lain kan gue emang dia tadi dari Suapetra karena observasi, dan gue selalu menyempatkan waktu gue untuk ke hutan atau ke alam hanya untuk duduk ngopi ngerokok sambil melihat hewan yang ada di depan. Itu bisa berjam-jam, bisa berjam-jam sampai pada goalsnya dia makan atau dia dimakan. Itu goalsnya. Jadi so far yang Bang Iqbal lakukan ini adalah observasi juga ya, mempelajari juga. Ya, observasi untuk gue bersosialisasi, untuk gue memperkenalkan macam jenis reptil ya. Bang, ini Bang Iqbal apakah reptil aja yang dipelajarin atau ada satwa-satwa lain juga? Ada satwa lain, karena kan ketika gue berani mengambil yang namanya Suapetra atau sosialisasi satwa, berarti gue memiliki tanggung jawab untuk ke satwa, Om. Dan untuk di Suapetra sendiri yang udah gue tulis, selain reptil itu yang jelas mamalia. Mamalia yang udah gue tulis itu reptil, mamalia, aves, unggas, apa namanya, serangga sampai ke amfibi dan ikan. Ini yang namanya pecinta satwa, guys. Ya. Tapi itu proses. Betul, proses itu perlu pembelajaran terus ya. Kita jangan pernah merasa puas dan cukup dengan begitu aja, karena semakin kita pelajari semakin luas, semakin dalam, semakin banyak sebenarnya yang kita nggak banyak tahu ya. Iya. Makanya kita jangan cukup puas dengan begitu aja, kita tetap sama-sama belajar ya, guys. Dan ternyata mengenal dan belajar reptil atau satwa-satwa yang lokal atau yang menurut mungkin orang sekarang bilangnya receh itu seru, Om. Apa mungkin ini gue yang nemuin keseruan gue sendiri kali ya? Karena mungkin gue ketika main satwa dari kecil, gue nggak ada duit dan gue nangkepnya satwa lokal. Gue dulu dari kecil waktu SD gue nangkepin si bunglon, londok. Kalau tes versi kolor gue nangkepin itu dan gue berhasil sampai dia bertelur. Oke. Sampai dia bertelur di akuarium gue, itu gue SD kayaknya, dan gue seneng banget. Itu salah satu prestasi ya. Iya, prestasi gue pribadi ya, sama breedingan tuh ya. Breeding ya. Breeding, dan gue juga waktu gue masih kecil, jadi gue nggak tahu cara dia kawin atau itu gimana. Gue taruh aja di akuarium dan tiba-tiba dia keluar sendiri dan netas. Gue seneng banget. Cakep. Itu lama itu waktu gue SD itu. Contoh teladan juga nih, guys ya. Oke, Bang Iqbal, kita close juga ya. Udah cukup kita berbincang-bincang nih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi dan menjadi suatu hal yang manfaat buat teman-teman semua. Ya Bang Iqbal ya. Ya, amin. Semoga apa yang kita diskuskan saat ini
ini menjadi inspirasi bagi teman-teman juga ya. Iya. Untuk tetap menjaga ekosistem kita, Harus itu Om. keseimbangan alam ya. Ya pesan gua sih ibaratnya kan ya banyak nih dari beberapa pecinta satwa atau komunitas mungkin yang banyak banget yang dia konservasi ya kan, edukasi konservasi. Ayolah lakukan beneran konservasinya. Betul. Dan salah tempat jangan salah sampai tempat salah tempat ya. untuk konservasinya itu ya. Oke. Ya, mungkin kalau video ini bakal panjang banget. Panjang banget. Mungkin nanti kita bisa lanjut diskusi nih, diskusi. Lanjut nanti. Wah, jelas. Oke, thank you guys Keren banget itu. untuk Jangan lupa konservasi lah. Jangan lupa subscribe juga, like and share. Thank you ya Bang Balat. Tos dulu dong. Bang Gimbal. Kita ingat sohib kita juga ya kan. Nggak datang Kita tunggu tapi dia nggak datang Dia ya. datang dia lagi selanjutnya. Malah kita tunggu Kak Dikanya nanti di sini. Baik, Bang Bang sama Koba. Pakai bareng ya. Coba second dulu tuh. Second dulu second dulu nih. Oke, Gue berani sama ini akhirnya. Oke. Hai belum teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mantap. Ya, lumayan lah. Udah sampai berapa menit? Itu 24 menit. Biasanya Gak biasa kan kalau udah ngobrol begitu mah bisa berjam-jam. biasa. Makanya kalau diadain diskusi ya, gue pengennya gitu. Gue pengen ngobrol sama Andi juga itu. Ngadain diskusi, kalau diskusi boleh nggak? Wah enak, kenapa enggak? Itu sama beberapa komunitas gimana ya cara kita diskusi konservasi ya. Om kan konservasi juga, saya kan juga konservasi juga. Nanti kita schedule kan kita paksakan itu. Itu terutama untuk konservasi lah yang paling ini, biar nggak salah konservasi kayak gue ngelepas monyet.